Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Fatmawati dengan NIM 130822000006 dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Bina Bangsa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit teori dari pendekatan konseling kognitif. Apa sih isi dari teori konseling kognitif itu? Langsung saja yuk kita simak pembahasannya. Sebelum kita bahas tentang teori, mari kita perkenalan dengan tokoh pengembangan dari konseling kognitif. Tokoh pengembangan dari konseling kognitif ini ialah Aaron Beck. Aaron Beck ialah seorang psikiater dan profesor emeritus di Universitas Pennsylvania. Beliau ini dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam pengembangan terapi kognitif ini. Nah, Aaron Beck ini seorang pionir dalam konseling kognitif, lahir pada tahun 1921 di Providence, Rhode Island. Beck ini seorang profesor emeritus di Medical School of the University of Pennsylvania. Beliau ini telah menghasilkan lebih dari 500 artikel dan 25 buku terkait terapi kognitif dan pengobatan gangguan emosional. Lalu beliau ini menyelesaikan BA di Brown University dan mendapatkan MD dalam bidang psikiatri. Dalam bidang psikiatri di Yale University pada tahun 1946, beliau ini seorang psikoanalis dan banyak melakukan research on the psychoanalysis treatment of depression. Jadi beliau ini dulunya melakukan banyak research tentang psikoanalis. Lalu Beck ini mulai tertarik pada konsep-konsep kognitif saat dia memperhatikan bahwa pasien-pasiennya itu seringkali memiliki pemikiran negatif yang mendalam yang mempengaruhi perasaan dan perilaku mereka. Dan dari sinilah beliau ini mengembangkan pendekatan terapi kognitif untuk membantu pasien mengidentifikasi dan merubah pola pikir yang tidak sehat. Nah, di sini juga terapi kognitif ini memiliki banyak sekali macam-macam kognitif, yang dimana ada DBT atau Dialectical Behavior Therapy, dan ada CBT atau Cognitive Behavior Therapy, dan yang ketiga ada REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy, dan yang keempat ada Cognitive Realita. Nah, apa saja sih isi dari keempat kognitif tersebut? Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai DBT atau Dialectical Behavior Therapy. DBT ini dikembangkan oleh Marshall Linehan pada tahun 1970 dan tahun 1980. DBT ini adalah jenis terapi kognitif yang fokus pada pengembangan keterampilan emosional, interpersonal, dan regulasi diri. Terapi perilaku dialektis atau DBT ini disesuaikan khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang mengalami emosi yang sangat intens. Hal ini terutama digunakan untuk mengobati masalah terkait dengan gangguan kepribadian batas atau yang biasa disebut dengan BPD, seperti yang pertama melukai diri berkali-kali, mencoba bunuh diri, menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk mengendalikan emosi, masalah makan seperti binge eating dan purging, dan yang kelima ialah hubungan yang tidak stabil. Lalu ada pendekatan kognitif CBT atau Cognitive Behavior Therapy. CBT ini dikembangkan oleh beberapa ahli antara lain Albert Ellis, Aaron Beck, Donald Meschenbaum, dan Arnold Lazarus. Yang dimana CBT ini ialah bentuk terapi yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Ini bekerja dengan mengidentifikasi dan mengubah pola pikiran negatif atau tidak sehat yang dapat menyebabkan masalah psikologis. Jadi CBT ini membantu individu untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan strategi coping yang lebih sehat. CBT ini memfasilitasi individu untuk mengenali dan mengubah kesalahan. Nah, jadi CBT ini tidak hanya berkaitan dengan positive thinking saja, tetapi juga berkaitan dengan happy thinking. Nah, lalu penjelasan yang ketiga ialah counseling REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. REBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis melalui beberapa tahapan. Albert Ellis ini lahir di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1513. Pada awal karirnya, Ellis ini menetapkan diri untuk menggunakan metode psikoanalisis dalam menerapkan terapi yang ia gunakan. Namun pada tahun 1950-an,
Albert Ellis ini mengembangkan terapi perilaku emosional rasional atau REBT. Akhirnya REBT ini menjadi pendekatan terapeutik yang ia gunakan hingga akhir karirnya dan terkenal hingga sekarang. REBT ialah pendekatan terapeutik yang menekankan pengaruh pemikiran individu terhadap emosi dan perilaku mereka. Ini mengidentifikasi dan menantang keyakinan irasional yang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan atau masalah psikologis. REBT ini membantu individu untuk mengganti pola pikir negatif dengan keyakinan yang lebih rasional dan konstruktif, sehingga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional mereka. Lalu, di dalam pendekatan konseling kognitif ini, menurut Telson, di pendekatan REBT ini, pemikiran manusia itu terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama ialah pikiran dingin atau cool, yang dimana sifatnya itu deskriptif dan mengandung sedikit emosi. Lalu yang kedua ialah pikiran hangat atau warm, merupakan pikiran yang mengarah pada satu preferensi atau keyakinan rasional, yang dimana pikiran ini mengandung unsur evaluasi yang mempengaruhi pembentukan perasaan. Dan yang ketiga adalah pikiran panas atau hot, adalah pikiran yang mengandung unsur evaluasi yang tinggi dan penuh perasaan. Lalu selanjutnya ialah saya akan menjelaskan mengenai konseling kognitif realita. Teori kognitif realita ini dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an yang berfokus pada membantu individu mengenali dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan cinta, rasa berharga, kebebasan, kesenangan, dan kelangsungan hidup. Yang dimana TKR ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dan pengambilan keputusan efektif dalam mencapai kehidupan yang memuaskan. Lalu di sini ada konsep dasar teori kognitif yang dimana pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia itu terbentuk melalui proses rangkaian stimulus kognisi respon atau SKR yang saling berkait dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif ini akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia ini berpikir, merasa, dan bertindak. Lalu selanjutnya ada hakikat manusia. Hakikat manusia dalam kognitif ini dipandang sebagai individu yang aktif dalam proses pemikiran dan penafsiran terhadap dunia mereka, yang dimana manusia ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perasaan dan perilaku mereka melalui pola pikir mereka. Nah, konselor kognitif ini percaya bahwa pemahaman yang lebih baik tentang cara manusia memproses informasi dan bereaksi terhadapnya dapat membantu individu mengatasi masalah psikologis dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Di sini ada proses pemikiran mengenai pendekatan kognitif oleh Bunz, yang dimana di sini ada pikiran, mood, dunia, dan individu. Nah, pikiran-pikiran ini menafsirkan peristiwa yang terjadi dengan sederetan pikiran yang mengalir terus disebut dialog internal. Lalu di sini ada mood, yaitu perasaan-perasaan yang diciptakan oleh pikiran bukan oleh peristiwanya. Dan ada dunia, yaitu sederetan peristiwa yang positif, netral, dan negatif. Lalu ada pribadi yang sehat dan bermasalah, yang dimana pribadi yang sehat adalah individu yang sadar akan kognisinya, dimana individu tersebut dapat menguji hipotesis secara sistematis, dan jika individu itu tidak menemukan asumsi-asumsi yang tidak tepat, mereka segera dapat menggantinya dengan keyakinan yang lebih fungsional, yang mengarahkan pada pembentukan emosi dan perilaku yang lebih positif. Sebaliknya, untuk pribadi yang dikatakan bermasalah adalah individu yang tidak dapat menguji hipotesis secara sistematis, tidak mampu menemukan asumsi-asumsi yang tidak tepat, sehingga emosi dan perilakunya akan selalu cenderung negatif. Nah, terapi kognitif ini memiliki beberapa banyak teknik yang bisa dilihat sebagai berikut. Lalu saya akan menjelaskan mengenai satu teknik saja, seperti teknik self-talk, yang dimana contoh dari teknik self-talk ini ialah seperti seorang mengalami kecemasan sosial yang parah dan merasa tidak percaya diri saat berbicara di depan umum. Konselor ini membantu klien mengganti pikiran negatif tersebut dengan self-talk positif yang lebih realistis dan membantu seperti, saya telah mempersiapkan diri dengan baik dan saya mampu menghadapi situasi ini. Lalu konselor mengajak klien untuk mempraktekkan self-talk positif ini secara teratur, baik secara mental maupun tertulis. Selain itu, konselor memberikan penguatan positif saat klien berhasil menggunakan self-talk positif tersebut dalam situasi sehari-harinya. Selanjutnya ada tahap-tahap konseling kognitif,
Yang pertama ialah membangun agenda yang bermakna, yang kedua menentukan dan mengukur intensitas mood, dan yang ketiga mengidentifikasi dan mereview masalah. Yang keempat membangkitkan ekspektasi konseling, yang kelima mengajarkan konseling kognitif, yang keenam menggali informasi dan mendiagnosis, yang ketujuh menentukan tujuan konseling, yang kedelapan ialah memberikan tugas dan tugas rumah, yang kesembilan merangkum sesi konseling, dan yang kesepuluh ialah meminta umpan balik. Lalu di sini ada contoh kasus dari terapi kognitif yang dimana misalnya jika seorang klien mengalami kecemasan sosial yang parah, terapis kognitif ini dapat membantu klien mengidentifikasi pikiran negatif atau asumsi yang mendasari kecemasan tersebut. Seperti klien mungkin akan merasa semua orang akan menilai saya buruk, dan kemudian konselor ini mengubah pikiran tersebut ke dalam sesuatu yang lebih realistis dan adaptif, seperti tidak semua orang akan memperhatikan Anda, dan bahkan jika mereka melakukannya pun itu tidak akan berdampak buruk pada Anda. Selain itu, terapi ini juga dapat melatih klien dalam keterampilan sosial dan teknik relaksasi untuk membantu mereka mengatasi kecemasan dalam situasi sosial. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari konseling kognitif ini. Kelebihan dari konseling kognitif ini ialah berhasil menangani permasalahan yang dialami konseli, yang kedua efektif, fokus, dan praktis mengatasi masalah tertentu, yang ketiga tidak sulit dan rumit dalam memfasilitasi konseli mengatasi masalahnya, dan yang keempat waktu yang digunakan dalam proses konseling relatif singkat. Selanjutnya ada kelemahan konseling kognitif, yaitu yang pertama ialah terlalu berlebihan menitik beratkan pada berpikir positif, dan yang kedua konseling yang dilakukan terlalu dangkal dan sederhana, dan yang ketiga ialah menolak pentingnya masa lalu konseli, dan yang keempat terlalu berorientasi pada teknik, yang kelima ialah bekerja menghilangkan gejala namun gagal mengeksplorasi hal-hal penting yang menyebabkan kesulitan, dan yang keenam ialah mengabaikan faktor perasaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.